Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Marja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawab. Bapak Ibu rahmati Allah, alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Menunggu isya kita isi dengan kajian. Mudah-mudahan ada yang bisa kita bawa pulang dan bisa kita amalkan. Maghrib ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membahas tentang ayat yang dikatakan oleh Rasulullah dari riwayat Ibnu Mas'ud, A'zamul Quran, Al-Quran, ayat Al-Quran yang paling agung. Jadi agung itu yang lebih daripada yang lain. Ada Raja Agung, ada Masjid Agung, berarti masjid yang paling besar, Masjid Agung. Raja Agung, raja yang paling besar. Ada ayat agung, ayat yang paling terbaik. Walaupun tidak semua ulama sepakat itu, karena ada sebahagian kecil ulama yang mengatakan ayat ini sama saja, tidak boleh ada yang dibeda-bedakan, semua sama, semua ayat Quran. Tetapi kalau kita cari riwayat-riwayat, memang ada ayat-ayat khusus. Misalnya orang berkata kalau orang wafat lebih baik baca Yasin. Ada kelebihan pada surat Al-Fatihah. Jadi memang ada ayat-ayat dan surat-surat yang dilebihkan daripada yang lain. Nah, Bapak Ibu, Rasulullah ini ditanya oleh sahabat, ayu Qur'anin a'zam, ya Nabi, mana ayat Quran yang paling agung? Maka Rasulullah menunjuk Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Nah, itulah yang kita kenal kemudian dengan ayat kursi. Nah, kita buka dulu Al-Baqarah 255. Nah, inilah yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dengan jalur yang macam-macam juga, berbagai macam jalur riwayat hadis. Yang ada yang mendengar dari Rasulullah, ayat yang paling agung dalam Quran itu adalah ayat kursi. Nanti kita lihat kenapa dia paling agung. Banyak riwayat yang berbicara tentang ini, tentang kelebihan ayat kursi ini. Tapi saya ada dari sekian banyak riwayat yang saya baca, saya bahasa Indonesia ini bentuk nasional ini, tertawa melihat satu riwayat dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, suatu hari Madinah itu terkena musim maling. Jadi di Madinah itu juga ada musim maling. Nah, musim maling, orang maling itu tidak tahu rumah ustadz, rumah preman, pokoknya ada barang berharga diambil. Tidak tahu dia harta Nabi, harta sahabat, pokoknya harta berharga diambil. Maka pada musim maling itu, musimlah orang mencuri korma. Rasulullah itu punya kebun korma pas di depan Masjid Nabawi. Ya sekarang kalau kita pergi haji, pergi umroh, memang tidak ada lagi. Dulu Nabi pernah diberikan oleh orang-orang Ansor sepetak tanah
kebun kurma di depan masjid. Nah, Nabi punya kebun itu. Dan kebun kurma Nabi itu ternyata juga dimaling oleh maling itu. Yang kemudian Rasulullah meminta sahabat Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah ini tidurnya di masjid. Jadi Abu Hurairah ini garing masjid. Jadi garing masjid pertama itu Abu Hurairah. Dia tidur di masjid, makanya Abu Hurairah itu paling banyak meriwayatkan hadis. Orang berkata, kenapa hadis itu banyak diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengalahkan Umar, mengalahkan Abu Bakar? Karena Abu Hurairah itu tinggal di masjid. Rumah Nabi itu dindingnya bersatu dengan masjid, maka Abu Hurairah itu dekat dengan Nabi. Kata Rasulullah, Abu Hurairah, sekarang kamu beberapa hari ke depan tidur di kebun kurma, jaga kebun kurma. Dijaga oleh Abu Hurairah. Maka suatu hari ada iblis yang datang menyerupai pencuri yang mencuri kebun kurma Nabi itu. Iblis ini bisa berupa macam-macam, bisa menjadi apapun. Hanya satu yang tidak bisa ditiru oleh iblis, itu wajah Rasulullah. Maka iblis berserupa pada suatu orang, dia mencuri kebun kurma itu, mencuri kurma Nabi malam-malam. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Ditangkap, apa kata iblis? Tolong lepaskan aku, ini kurma untuk istriku belum makan. Maka Abu Hurairah melepaskan iblis itu. Besok jangan ulangi ya, hari ini kamu lepaskan, aku lepaskan. Keesokan harinya, malam yang kedua, iblis ini datang lagi, mencuri lagi dia. Kedapatan lagi oleh Abu Hurairah. Yang kemudian Abu Hurairah mengikatnya dan ingin mengadukannya kepada yang punya kurma, yaitu Rasulullah. Iblis ini takut dan kemudian iblis ini minta dilepaskan. Dan iblis ini berkata, kalau engkau lepaskan aku ajarkan engkau sebuah ilmu yang tidak banyak diketahui oleh orang. Jadi mendengar ilmu yang diajarkan itu, Abu Hurairah ini lepaskan. Dia mengajarkan satu ilmu yang tidak pernah diajarkan oleh orang. Apa itu ilmunya? Maklumatnya, kata iblis, ada satu ayat yang kalau engkau membacanya, iblis pun akan lari. Itu kata iblis. Maka iblis menunjukkan ayat kursi. Lalu iblis dilepaskan oleh Abu Hurairah. Dalam riwayat itu kita bisa lihat dalam pembukaan kitab-kitab tafsir bicara tentang ini. Banyak ulama berbicara tentang riwayat itu. Rasulullah besok paginya datang kepada Abu Hurairah dan berkata, ya kurang lebih, apa kawan-kawan dan dua malam itu? Itu kata Rasulullah. Tahu ternyata Nabi. Ya Rasulullah, itu punya basyirah. Bagaimana kawan yang dua malam itu? Aduh, sudah saya lepaskan Nabi, dia mengajarkan saya ilmu. Ini ilmunya. Maka kata Rasulullah, huwa iblis. Tahukah engkau Abu Hurairah siapa tamu yang datang dua hari mencuri kebun itu? Dia adalah iblis. Al-kadzdzab wa qad sadaq. Dia itu pembohong. Tapi untuk ilmu yang dia ajarkan itu dia benar. Itu kata Rasulullah. Dia pembohong. Tapi untuk ilmu yang satu itu, apa ilmu yang satu diajarkan oleh iblis? Kalau engkau baca ayat kursi ini, iblis akan lari. Nah, untuk yang satu itu dia jujur. Jadi dia pembohong, tapi untuk yang satu itu dia jujur, kata Rasulullah. Jadi ayat kursi ini kalau kita baca, jin-jin jahat, iblis lari. Nah, kalau stop balik lagi. Bapak Ibu, sekarang mari kita logikakan kenapa ayat kursi dibaca iblis lagi. Kata ulama tafsir, karena
Inilah ayat yang paling banyak mencatut nama Allah di dalamnya. Jadi ayat kursi ini adalah ayat yang paling banyak ada nama Allahnya. Ayat yang paling banyak katanya merujuk kepada Allah. Ada berapa? Ada 17 kali nama Allah dalam ayat kursi. Tidak ada ayat yang lebih banyak daripada itu. Ayo kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa nama ayat nama Allah di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Cuma 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Rabbul, cuma 2. Qul huwallahu ahad. Qul huwa Allah 2. Ahad 3. Cuma 3. Beri saya satu ayat. Apa? Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabb 1. Cuma 1. Tidak ada. Ayat lain itu, satu ayat itu cuma 2, 3, 4 kali. Ayat kursi ini satu ayat itu 17 kali nama Allah dicatat dalam ayat kursi. Mari kita hitung ya. Allahu 1. La ilaha illa huwa 2. Al-Hayyu 3. Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri 4. La ta'khudhuhu Allah 5. Sinatun wa la nawm lahu dia 6. Ma fis samawati wa man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni 9. Ya'lamu dia ya'lamu 10. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi dia 11. Illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal al-ali al-azim. 17 semua. Jadi ayat kursi ini kalau Bapak Ibu baca 17 kali nama Allah dicatat dalam ayat ini, baik dalam bentuk namanya maupun dalam bentuk kata gantinya. Ayat yang lain cuma 3, 2. Nah, Pak Ibu, kalau Ibu baca ke orang lain, apa Ibu duduk lagi? Ibu-ibu kalau baca ke orang lain, Ibu mau Ibu duduk lagi? Tak. Dia mau apa duduk lagi? Kalau ada orang pun tak tanya Pak, ya kan? Yang paling dibenci oleh iblis itu Allah. Setiap dia dengar Allah, dia pergi, karena yang paling dibenci Allah. Dalam ayat kursi ini 17 kali nama Allah. Maka iblis itu pada ayat kursi itu sakit ini ya. Nama Allah 7 kali situ apa ini boleh? Karena orang itu akan benci, tidak akan mau mendekat kepada orang yang dia benci. Yang paling dibenci iblis itu adalah Allah. Maka setiap mendengar nama Allah, iblis lari. Yang paling disayang iblis itu adalah orang pendosa. Tidak ada orang pendosa, iblis dekat. Ya, nah, jadi ibu kalau ibu orang yang ibu suka, ibu dulu akan tak ingin begitu. Iblis. That logic, sangat logis sekali ayat ini. Kenapa Rasulullah mengatakan dia adalah ayat yang paling dibenci oleh iblis, karena paling banyak di sini nama Allah. Jadi sering-seringlah baca ayat kursi ini agar iblis, jin-jin jahat pergi. Maka
dia dianjurkan dibaca sebelum tidur, karena pengaruh-pengaruh jahat itu datang fi wasatil lail, di tengah-tengah malam. Jadi dianjurkan dibaca sebelum tidur pada sesuatu yang ini ya khusus. Nah, Bapak Ibu, mari kita bahas maknanya. Saya yakin ini tidak akan sampai ya, karena saya ini membahas kursi ini bisa sampai 4 kali sampai 5 kali pertemuan. Kita bahas secukupnya, nanti kalau sudah sampai kita berhenti. Allahu, ayat pertamanya saja dimulai dengan Allahu. Yang lain mulai Qul Bismi, yang lain mulai dengan Tilka Ya ayyuhalladzina. Ini dimulai dengan Allahu. Allahu itu adalah nama Allah yang paling agung. Ayat kursi ayat yang paling agung. Nama Allah itu ada banyak, yang paling agungnya adalah Allah. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan seterusnya. Yang paling agung adalah Allah. Kata ulama, nama Allah itu ada dalam Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu ada 2698 kali. Dari Quran ini, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kalau Bapak Ibu cari nama Allah, kata Allah, cari satu-satu, maka bertemulah sebanyak 2698 kali. Nah, kalau tidak percaya, itu apa itu? Itu apa itu saudara? Kalau tidak percaya, ada 2698 kali kata Allah. Dan itu kata yang paling banyak dalam Quran. Dari jumlah kata Quran, berapa semua kata dalam Quran? 77.439 kata. Ini Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim sampai apa terakhir? An-Nas bisyarri waswas minal jinnati wan nas. Itu jumlah katanya dihitung oleh ulama 77.439 kata. Bara-bara karaja ulama dengan tuang atung, bara itu pada tuang pitih. Jumlah hurufnya, wah ini lebih dahsyat lagi. Ada ulama yang menghitungnya. Masya Allah, itu amal jariah sekali, itu pasti masuk surga. Itu ulama yang menghitung. Jumlah hurufnya 340.740 huruf. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, Bismillah itu Ba, Sin, Mim dan 3. Allah, Alif, Lam, Ha, Lam. Dihitung oleh ulama sebanyak ini ya. Ini aja maksudnya sebanyak itu ya. Sebanyak ini dihitung oleh ulama, sepakat ulama, bukan hanya satu orang, semua banyak ulama menghitung, sepakat mereka jumlah hurufnya 340.740 huruf. Kalau Bapak Ibu membaca satu huruf itu dapat pahala 100. Kalau tamat Quran, kalikan saja 340.740 huruf kali 100-nya, huruf itu pahalanya 10, baranak jadi 100. Jadi huruf itu pahalanya 100. Quran itu hurufnya satunya 300 yang 40.700 yang 40. Tamat baca Quran, kalikan 340.740 kali 100, berapa? Berapa? Aku dah tahu itu. Berapa? Sampai 34 juta. Ya.
34.704.000 kalau saya tidak salah. Nah, hebat Ustaz Tom. Ya, karena saya dosen tafsir, maka saya hafal ya. Jadi kalau Bapak Ibu menamatkan Quran, dapatlah Bapak Ibu pahalanya 34 juta sekian. Nah, bayangkan. Karena jumlah hurufnya 340.740 huruf. Nah, mudah menghafalnya tuh. 3 sampai 10, 7 sampai 10. Ini angku sampai 10 itu angku matang. Rasulullah diangkat jadi Rasul umur 40. Rasulullah menikah dengan Khadijah umur Khadijah 40. Nabi Musa dipanggil oleh Allah diberi Taurat, meninggalkan umatnya 40. 40 itu angka matang. Jadi orang yang umurnya 40 itu sedang matang-matang. Kalau umur 70 apa? Langsung sudah siap-siap jatuh lagi kan? Sudah siap-siap jatuh dan wafat lagi kan? Walaupun wafat ini bisa 40 bisa. Tapi kalau umur orang sampai 10 itu sedang mata sedang tajam-tajam, harimau sedang nyari-nyari, utak sedang encer-encer, tenaga sedang kue-kue, kepribadian sedang matang-matang. Itu 40 itu angka matang. Ustaz berapa? 27. Masih mundur. Masih kalau diambil itu masih belum masak. 40 itu benar. Nah itu 340, 740. Ya. Kalau katanya berapa tadi? Katanya berapa? 77.439 kata. Dari 77.439 kata itu yang paling banyak kata Allah 2.698 kata. Nama Allah yang lain itu Ar-Rahman itu cuma ada 57 kali. Ar-Rahim itu cuma ada 96 kali. Al-Qudus sebagai nama Allah cuma 2 kali. Apalagi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Al-Malik yang Maha Raja dalam Quran itu cuma ada 5 kali. Al-Mu'min cuma ada 1 kali sebagai nama Allah. Ada yang 2 kali, tapi kalau Allah 2.698 kali. Itulah Allah. Ada yang berkata dia terambil dari kata Al-Ilah yang artinya disembah. Maka Allah itu adalah sembahan yang disembah Allah. Ya. Ada ulama yang berkata Allah itu lafzun gharib, lafaz yang aneh. Kenapa? Karena kalau dihilangkan huruf-hurufnya semua balik kepada Allah. Coba deh. Bapak tulis ada ya? Allah, bayangkan saja. Allah. Kita hilangkan alifnya, tinggal lillah. Allah lagi. Itu Allah, lillah. Lillah ta'ala Allah. Hapus lamnya, tinggal lahu. Itu Allah juga. Lahu ma fis samawati, lahu itu Allah. Hapus lam yang kedua, tinggal hu. Itu Allah juga. Maka Bapak orang tarekat dahulu, orang-orang sufi dulu, dia kalau zikir, kalau dia sudah berkata Allah, dia hu. Orang kalau ikut tarekat itu dia paham hu. Hapus hu-nya, tinggal Allah terakhirnya. Itu ucapan orang kalau dapat musibah. Kalau listrik sedang mahal, lagu sedang mahal, ternyata ketika kita dapat musibah,
Ruh kita ini, siapa yang ngomong itu omongan yang tak kita bisa sadari, otomatis dalam diri kita. Ternyata kalau kita dapat musibah, diri kita ini langsung berdoa kepada Allah. Itu ungkapan, itu kata ulama sufi. Anda boleh percaya, boleh tidak, namanya juga tafsir. Tafsir itu memahami ayat Quran sesuai dengan kemampuan manusia. Dia bisa benar, bisa salah, tapi itulah istiadat dari ulama-ulama sufi. Itu ternyata itu adalah nama terakhir dari Allah. Nah, orang kalau dapat musibah dia akan itu kan ucapan otomatis saja. Ternyata Bapak Ibu, diri awakku kalau dapat musibah, kasih aja minta tolong ke Allah. Mak, awak minta tolong ke Pak Wali Kota. Diri kita minta tolong kepada Allah. Tapi badan kita minta tolong kepada selain Allah. Sebuah hal yang paradoks, kontradiktif antara ruh kita dengan jasad kita. Walidzalika fakhtalafal ulama hal yajuzu az-zikru billah. Berbeda pendapat ulama apakah boleh berzikir menggunakan kata Allah. Boleh tak zikir Allah, Allah, Allah. Faqala Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Taimiyah, haram, ini haram. Cuman yang ngomong ini cuma hanya satu, cuma Ibnu Taimiyah saja. Itu ulama besar. Dia bukan buat buku Al-Fatawa di Imam Ibnu Taimiyah, dia katakan tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi dulu tidak pernah melakukan itu. Jadi kalau zikir itu tambahkan la ilaha illallah atau subhanallah atau Allahu Akbar. Allah saja tidak boleh, itu bid'ah kata Imam Ibnu Taimiyah. Tapi itu cuma satu orang saja. Nah, pendapat satu orang inilah yang dibawa oleh sahabat-sahabat kita yang banyak ini, lalu dikafir-kafirkannya kita. Ada tuh cuma satu pendapat. Sedangkan jumhur ulama mengatakan boleh. Kenapa tidak boleh? Itu nama Allah yang paling banyak terulang dalam Quran. Kata Ibnu Taimiyah, dia tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Kata ulama, yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah tidak otomatis terlarang. Sekian banyak yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Mungkin belum sempat cium tangan apa le pernah nyoba Nabi. Pernah Nabi cium tangan apa? Pada pernah. Tak sobo. Lalu Bapak mau katakan itu bid'ah, anak yang cium tangan Bapak ya? Nabi tak pernah cium tangan Bapak, kamu cium tangan Bapak, ini bid'ah, masuk neraka. Sekian banyak yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, bukan karena Nabi melarangnya, tapi karena belum sempat atau mungkin belum dibutuhkan. Jadi teorinya tidak semua yang dikerjakan oleh Rasulullah itu tidak semua yang tidak atau tidak semua yang tidak dikerjakan Nabi otomatis haram. Sebaliknya tidak semua yang dikerjakan Nabi otomatis boleh. Banyak yang dikerjakan Nabi tidak boleh. Ada yang berdosa. Contoh, Rasulullah itu istrinya 13. Oh dah. Oh dah. Tak boleh, Pak, haram. Nabi kan 13 istrinya. Itu sunnah Rasulullah. Tak boleh, kalaupun nambah cuma 4. Itu pun kalau berani. Ya. Tak boleh 13. Rasulullah itu pernah mengerjakan, Nabi pernah menikahi anak perempuan di bawah umur. Aisyah menikah dengan Rasulullah umur 6 tahun, campur umur 9 tahun. Boleh tak? Tak boleh. Itu khusus Rasul. Itu privilege jalan itu. Itu privilege, itu hak khusus Nabi awalnya. Saya berulang kali saya katakan, itu ada kasus Syekh Puji dulu.
ya. Syekh Puji itu menikah di bawah umur, anak dikabulkan oleh Komite Perlindungan Anak, diadililah di Pengadilan Negeri waktu itu. Kemudian saya dan kawan-kawan jadi saksi ahli. Apa kata Syekh Puji? Saya ini ikut sunnah Nabi, menikah anak di bawah umur, ini sunnah Nabi. Kata hakim, bagaimana saudara Ali menurut saudara? Kata kawan saya, ya itu kan Nabi, dia siapa? Jadi sekian banyak yang tidak boleh, yang dikerjakan Nabi itu tidak boleh kita lakukan. Itu hak dia sebagai Rasulullah. Jadi Nabi itu sebagai tauladan, tapi menauladani Rasulullah harus dengan cerdas. Itu teorinya. Itu bukan saya yang ngomong, itu ulama-ulama hadis yang berkata begitu. Ya. Ada sunnah yang boleh diikuti, ada sunnah yang khusus Nabi, tidak boleh. Rasulullah pernah sholat tahajud. Setelah sholat tahajud dia tidur. Kemudian Bilal azan subuh, dia bangun, dia sholat. Dia tak wudhu lagi, padahal sudah tidur. Kalau awal kalau mazhab Imam Syafi'i itu patut puasa batal gitu. Bukan hilang-hilang kan? Nabi itu sudah tidur tahajud, lalu tidur sebentar azan subuh dia bangun. Rasulullah, sahabat juga begitu. Kata Nabi, kamu wudu. Rasulullah, engkau kan tak wudu. Apa kata Nabi? Saya Nabi, mataku tidur, hatiku tidak tidur. Kamu ini siapa? Ya, matamu tidur, hatimu tidur, maka wudu lagi. Jadi sekian banyak yang dilakukan Nabi itu. Jadi walaupun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah berzikir Allah, itu boleh, selama itu baik, itu boleh dilakukan. Maka ulama yang berijtihad dalam bidang ini berkata, adat istiadat yang baik pun menjadi sumber hukum selama dia tak bertentangan dengan agama, dengan Quran, dengan sunnah. Jadi adat juga menjadi sumber hukum. Adat cium tangan di Minangko, Pak Bu, kalau mengecek laki-laki kurang baik berdua, tidak ada jalan, lalu tangannya. Ayo lakukan. Kalau orang baik mengecek dua, lalu tangannya lakukan. Isi Pak, ya kan? Itu tidak ada hadisnya, tidak ada Qurannya. Hai orang beriman, jika engkau berlewat maka bungkukkanlah tangan kananmu. Tidak ada. Itu adab berdasarkan adat istiadat. Itu jadi makanya adat yang baik menjadi sumber hukum. Oleh karena itulah kata ulama, berzikir dengan Allah boleh walaupun tidak dilakukan Nabi. Itu kata orang banyak, tapi kata Ibnu Taimiyah tidak boleh. Memang Ibnu Taimiyah ini bagi kawan-kawan saya yang tesis dan disertasinya Ibnu Taimiyah, memang ini agak ekstrim, agak radikal memang ya. Begitu ya. Itu Imam Ibnu Taimiyah. Jadi mana yang Bapak Ibu pilih? Terserah Bapak Ibu. Pilih yang C atau pilih yang banyak. Logika sederhananya, kalau Bapak Ibu pergi ke rumah makan baganda, yang C rapi orang, yang C surah orang melaju situ. Pak, Imam tidak makan. Yang banyak orang atau yang C orang? Yang banyak orang. Walaupun yang satu orang mungkin bisa jadi betul, ya. Karena memang yang sedikit belum tentu salah. Apalagi urusan Mahkamah Konstitusi, ya. Hakim cuma 3 lawan 6. Tapi yang 3 ini lebih masuk akal. Jadi yang sedikit belum tentu salah, tapi potensial
ada kemenangan dan kebenaran pada orang banyak. Allah itu Allah. La ilaha illa, tidak ada Tuhan selain Dia. Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia. Kata ulama, Dia ahad fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah itu tunggal, zatnya tunggal, sifatnya tunggal, perbuatannya tunggal. Hujan Allah yang berbuat, tidak ada selain Allah. Makanya orang-orang sufi dulu tidak pernah menyebut perbuatan Allah itu selain Allah. Buatannya apa itu? Makan nasi kenyang. Siapa yang mengenyangkan? Nasi. Allah yang mengenyangkan. Nasi itu hanya alat saja. Minum lape awi. Siapa lape awi? Allah. Minum air ini hanya wasilah alat saja. Terbakar, siapa yang membakar? Allah. Api itu hanya alat saja. Hujan basah, siapa yang membasahi? Allah. Air itu hanya alat saja. Dingin, AC, kipas, ya. Siapa yang membuat dingin? Kipas. Allah yang mendinginkan. Kipas itu hanya alat saja. Itulah orang yang yakin la ilaha illallah. Semua itu Allah yang berbuat. Mati dia mati, dia tak oto. Allah yang mematikan. Dia oto itu wasilah saja. Mati dia mati, dia COVID. Allah yang mematikan. COVID cuma alat saja. Maka manusia, makhluk hanya bisa memberikan faktor kematian. Yang mematikan Allah. Faktor kematian belum tentu mati lagi. Kalau COVID bisa membunuh, alhamdulillah engkau ala barakah ada COVID dulu. Tolak ukurnya, kalau tolak ukurnya si ayam dan tahu, coba datang saja dia. Tapi alhamdulillah karena doa jamaah, jadi penyakit itu hanya faktor yang mematikan Allah. Jadi kalau mati dia itu hanya tak untuk kematian, tidak, hanya alat. Karena penyakit dibunuh hanya penyakit, tidak, itu hanya alat yang mematikan Allah, yang menghidupkan Allah. Maka dia al-muhyi dan maka itulah la ilaha illallah. Tidak ada nikmat yang terjadi kecuali Allah berlaku. Jadi kalau orang sudah paham la ilaha illallah, dia tidak takut lagi. Tak takut lagi dia. Atasannya salah, dia lawan. Kalau salah itu salah, ya. Tidak takut lagi dia, ya. Itu la ilaha illallah. Kalau orang yakin ada Tuhan selain Allah, maka dia takut. Di kampus itu ada. Kalau di kantor apa? Kalau sapam kanan tuh, kami jawab kurang ajar apa ya. Tapi kalau kepala dinas kanan tuh, masuk angin pak. Kalau sapam kanan tuh, sapam kurang ajar. Kalau staf kanan tuh, staf kurang ajar. Tapi kalau kepala dinas kanan tuh, Pak Wali Kota kanan tuh, masuk angin pak. Pak Wali Kota masuk angin. Bermakan lah pak. Ibu balik. Tapi kalau staf biasa kurang aja. Kalau Pak Wali Kota masuk angin. Kenapa? Takut. Kalau nanti dikatakan nanti saya dicabutnya kalian bukan. Hanya dia yang bisa menaikkan jabatan saya. Ada Tuhan selain Allah. Jadi tiada Tuhan selain Allah itu tidak hanya menyembah, tapi yakin tidak ada mudarat yang terjadi kepada kita kalau Allah tidak izinkan. Tidak ada nikmat yang terjadi pada diri kita kalau Allah tidak berikan. Itulah pemahaman dari la ilaha illallah. Allah kan? Kita coba dengan Allahu la ilaha illallah. Kita lanjutkan pada kesempatan ya. Allahu la ilaha illa huwa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza ala qaumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.